Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anggi Ramadhani Senjasari dan saya sendiri, Dea Amelia, di sini akan membahas mengenai hakikat kode etik guru. Yang mana yang pertama yaitu mengenai etika atau etik. Apa sih pengertian dari etika atau etik? Etika atau etik adalah ilmu pengetahuan tentang norma atau aturan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang mana ilmu pengetahuan tersebut menentukan tingkah laku itu benar atau salah, baik atau buruk, atau sesuatu yang semacamnya. Selanjutnya yaitu kode etik guru. Kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Selanjutnya yaitu rumusan kode etik guru Indonesia. Terdapat 9 rumusan kode etik guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Selanjutnya, yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan baik dengan orang tua murid bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan atau meningkatkan mutu profesinya. Kemudian yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan baik antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian, pada bagian penerapan kode etik guru, terdapat 3 poin. Yang pertama, multi peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan masyarakat yang kondusif. Selain itu, guru mempunyai multi peran dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang bervariasi, seperti manajer, memandu, koordinator, komunikator, fasilitator, dan motivator. Guru juga sebagai konservator atau pemelihara. Di sisi lain, guru juga sebagai transmitor. Tugas guru sebagai manajer proses pembelajaran dituntut untuk mengelola proses operasional pembelajaran mulai dari mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Disinilah guru sebagai organisator yang mengorganisir dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, penerapan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Guru berbakti dan harus memiliki dedikasi dalam membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan dalam meraih cita-cita mereka. Di sisi lain, guru berupaya menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Di samping itu, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina keberlangsungan pendidikan di masyarakat, sehingga mutu pendidikan lebih meningkat. Kemudian yang terakhir, penerapan kode etik guru dalam masyarakat. Guru memiliki peranan yang cukup berpengaruh di lingkungan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta berjiwa Pancasila. Baiklah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggi Ramadhani. Kepada Anggi, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dea Amelia. Baik, kita lanjut untuk pembahasan kode etik guru dalam perspektif Islam. Kode etik guru dalam perspektif Islam, pemakalah mengambil referensi dari para ulama yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, kode etik guru menurut Al-Ghazali. Beberapa batasan kode etik yang harus dimiliki dan dilakukan seorang guru atau pendidik menurut Al-Ghazali. Hal ini juga sebagai landasan dasar etika moral bagi para guru atau pendidik. Gagasan tersebut antara lain yaitu yang pertama, menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
Selanjutnya, bersikap penyantun dan penyayang, menjaga kewibawaan dan kehormatan, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama, bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia, bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada tingkat maksimal, meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya, memperbaiki sikap peserta didiknya dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya, meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didiknya, terutama kepada peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui. Kemudian berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan. Kemudian menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya. Selanjutnya ada menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan sifat ikhlas pada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kode etik guru menurut Ibnu Al-Jamaah. Menurut Ibnu Al-Jamaah yang dikutip oleh Abdul Al-Amir Syams Al-Din, etika pendidik terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama yaitu etika yang terkait dengan dirinya sendiri. Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki 2 etika, yaitu yang pertama, memiliki sifat-sifat keagamaan atau dinayah yang baik, meliputi patuh dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan tindakan, baik wajib maupun yang sunnah, senantiasa membaca Al-Quran, zikir kepadanya baik dengan hati maupun lisan, memelihara wibawa Nabi Muhammad, dan menjaga perilaku lahir batin. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sifat akhlak yang mulia atau akhlakiyah, seperti menghias diri atau tahali dengan memelihara diri, khusyuk, rendah hati, menerima apa adanya, zuhud, dan memiliki daya hasrat yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu etika terhadap peserta didiknya. Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki 2 etika, yaitu yang pertama sifat-sifat sopan santun atau adabiyah yang terkait dengan akhlak yang mulia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan atau muhniyah. Etika yang ketiga yaitu etika dalam proses belajar mengajar. Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki 2 etika, yaitu yang pertama, sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan atau muhniyah. Yang kedua, sifat-sifat seni, yaitu seni mengajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Nah, di samping ketiga etika pendidik yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep guru atau ulama menurut Ibnu Jamaah bahwa ulama sebagai mikrokosmos manusia dan secara umum dapat dijadikan sebagai tipologi makhluk terbaik atau khair al-bariyah. Atas dasar ini, maka derajat seorang alim berada setingkat di bawah derajat nabi. Hal ini didasarkan pada alasan karena para ulama adalah orang yang paling takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari konsep tentang seorang alim tersebut, Ibnu Jamaah membawa konsep tentang guru. Untuk itu, Ibnu Jamaah menawarkan lagi sejumlah etika yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, etika yang ditawarkan oleh Ibnu Jamaah tersebut meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, menjaga akhlak selama melaksanakan tugas pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan profesi guru sebagai usaha untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Yang ketiga, mengetahui situasi sosial kemasyarakatan. Yang keempat, kasih sayang dan sabar. Yang kelima, adil dalam memperlakukan peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu menolong dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari keenam etika tersebut, yang menarik adalah etika tentang tidak bolehnya profesi guru dijadikan sebagai usaha mendapatkan keuntungan material. Suatu konsep yang di masa sekarang tampak kurang relevan, karena salah satu ciri kerja profesional adalah pekerjaan di mana orang yang melakukannya menggantungkan kehidupan di atas profesinya itu. Namun, Ibnu Jamaah berpendapat demikian sebagai konsekuensi logis dari konsepnya tentang pengetahuan. Bagi Ibnu Jamaah, pengetahuan atau ilmu sangat agung lagi luhur.
Bahkan bagi pendidik menjadi kewajiban tersendiri untuk mengagungkan pengetahuan tersebut, sehingga pendidik tidak menjadikan pengetahuan itu sebagai lahan komoditasnya. Dan jika hal itu dilakukan berarti telah merendahkan keagungan pengetahuan. Secara umum, etika-etika yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan kesempurnaan sifat-sifat dan keadaan pendidik dengan memiliki persyaratan-persyaratan tertentu sehingga layak dikatakan menjadi pendidik sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.